Selamat malam Bapak Ibu segenap jemaat Karambe. Kita kembali berjumpa dalam program Sabda dan Doa pada malam hari ini lewat YouTube Jemaat Karambe. Izinkan saya sebagai pimpinan Majelis Gereja menyapa segenap jemaat. Selamat memasuki tahun 2024. Semoga tahun ini menjadi tahun berkat bagi kita dan kita senantiasa menikmati kehadiran Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Malam hari ini kita kembali menghadap hadirat Tuhan. Tuhan telah menuntun kita sepanjang satu hari dalam pekerjaan kita. Sebelum kita beristirahat, mari kita memuji menyembah Tuhan. Dengarkanlah pujian ini. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu bagian firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada malam hari ini. Saya ambil dari Injil Markus pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Sebelum saya baca untuk Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa di sorga pada malam hari ini. Satu sukacita boleh kami alami oleh karena tuntunan penyertaan Tuhan sepanjang satu hari pekerjaan kami. Dan sebelum kami beristirahat, kami menghadap hadirat Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus melingkupi kami semua. Sehingga firman ini boleh menjadi kekuatan pengharapan, bahkan pegangan yang kokoh di tengah-tengah kehidupan kami. Kami datang kepada Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan segenap jemaat Tuhan, dari Injil Markus pasal yang ketiga ayat 7 sampai ayat yang ke-12 demikian. Yesus menyembuhkan banyak orang. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea. Dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon. Datang banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya.
Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya, hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Demikianlah firman Tuhan. Segenap jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, berbahagialah setiap orang yang senantiasa hidup menurut kebenaran firman-Nya. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa bahwa Tuhan telah menuntun menyertai kita sepanjang 1 tahun di tahun 2024. Dan kita memasuki bulan yang kedua di tahun 2024 ini. Kita menyaksikan bahwa kasih Tuhan senantiasa nyata bagi kita. Dan malam hari ini satu perenungan yang akan kita renungkan, kehadirannya yang memulihkan. Kama diorenan me patana, me pamatana. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mujizat atau perbuatan ajaib selalu membuat orang takjub dan menarik hati banyak orang untuk menyaksikannya. Memastikan bahwa ingin turut merasakannya. Dan ini beberapa kejadian-kejadian kita melihat bahwa jika ada hal-hal yang dikatakan orang bersifat mujizat atau perbuatan ajaib, banyak orang berbondong-bondong untuk melihat dan menyaksikannya. Apa yang dilakukan Yesus membuat orang-orang takjub dan mencarinya. Banyak orang yang datang mencarinya karena mendengar dan mengetahui pelbagai mujizat yang telah Yesus lakukan. Kita lihat di dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Mereka datang dari berbagai daerah untuk melihat bahkan mengalami kuasa Yesus. Yesus pun tidak menolak mereka dan selalu membuka tangan bagi siapapun. Karena Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan." Segenap jemaat yang dikasihi Tuhan, kehadiran Yesus menyembuhkan banyak orang. Namun bagi kita orang yang sudah percaya dan diselamatkan, pemulihan yang disediakan lebih dari sekedar hanya pemulihan fisik kita. Ia datang memulihkan keadaan yang rusak. Yesus adalah sumber pemulihan bagi kita dengan menanggung semua penyakit kita di kayu salib. Inilah harga yang Dia bayar untuk kesembuhan kita. Karya pemulihan dari Allah nyata di dalam kuasa dan kasih Sang Putra Yesus Kristus. Kita melihat bahwa setelah Yesus berjalan, banyak kuasa-kuasa jahat, roh jahat tersungkur dan mereka mengatakan, Yesus Anak Allah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini mengingatkan kita bagaimana kita memandang dan mengakui Yesus dalam kehidupan kita. Bahkan juga membuat kita merenungi, apakah alasan kita mengikuti Yesus? Apakah kita hanya sekedar mencari mujizat dan merasakan perbuatan ajaib? Atau apakah kita sungguh-sungguh dicamah dan mengerti bahwa Yesus telah memberikan kita keselamatan yang kekal? Sebab mengikuti Yesus semakin membawa kita kepada kesadaran bahwa Dialah yang memulihkan hidup kita. Dialah anak Allah yang telah menyelamatkan dan memberikan kepada kita kehidupan yang baru. Pengakuan ini membuat kita sungguh-sungguh mengikutnya dengan setia dan
tetap mempercayakan diri kita kepadanya. Mari segenap jemaat, kita bergantung dan hidup bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan selalu hadir untuk memulihkan kita. Dia tahu segala pergumulan kita. Dia tahu apa yang ada dalam setiap langkah hidup kita. Dan jika kita bersama dengan Dia, Dia tetap menuntun kita ke jalan yang benar, ke dalam kesukacitaan dan membawa kedamaian yang abadi. Selamat menikmati malam ini dan yakin Tuhan senantiasa hadir dalam sepanjang kehidupan kamu. Haleluya. Amin. Dengarkanlah pujian ini untuk mengaminkan kebenaran firman Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran
Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa kita. Kita yakini bahwa Allah hadir, Allah memulihkan kita. Allah senantiasa bersama dengan kita jika kita mengundang dan mengandalkan Dia. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga, oleh karena kasih dan anugerah. Pada malam hari ini kami kembali bersyukur, karena Tuhan telah menuntun menyertai kami dalam sepanjang pekerjaan, dalam sepanjang kehidupan yang kami boleh lalui. Dan kami boleh berkumpul bersama dengan keluarga kami. Dan sebelum kami beristirahat, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan pegangan yang kokoh. Bahkan kami aminkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Dan malam ini ya Tuhan, kami boleh lalui dengan penuh damai sejahtera dari Tuhan. Dan besok kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh dengan keberkatan. Menyongsong hari yang Tuhan anugerahkan. Dan boleh mengisi peluang-peluang anugerah dengan segala aktivitas kami. Malam ini kami berdoa untuk segenap jemaat-Mu di Jemaat Karambe. Dari yang balita sampai yang lansia. Dari yang sekolah sampai yang pensiun berkati. Sehingga boleh merasakan kasih dan anugerah. Sehingga boleh senantiasa yakin bahwa Allah senantiasa memulihkan mereka. Kami juga berdoa pada malam hari ini ya Tuhan, untuk segenap jemaat-Mu dalam berbagai-bagai aktivitas mereka, dalam pekerjaan mereka sebagai pegawai negeri sipil, karyawan swasta, bahkan yang membuka usaha-usaha. Tuhan memberkati dan menopang sehingga semuanya boleh menjalani dalam kebenaran dan tuntunan kasih Tuhan. Pada kesempatan ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sementara bergumul dengan berbagai-bagai pergumulan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menjamah setiap bagian mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang sementara dalam masa-masa pemulihan di rumah. Demikian juga yang sementara mengalami duka cita, oleh karena orang-orang yang mereka kasih dan cintai telah mengalami kematian. Kami berdoa untuk saudara kami, Ibu Penatua Esther Tamu, yang saat ini ada di Lamasi dalam rangka upacara pemakaman orang tua yang akan dikuburkan pada hari Sabtu. Tuhan memberkati. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk majelis gereja berkati. Secara khusus akan mempersiapkan untuk rapat komisi dan rapat pleno untuk merancangkan satu program ke depan. Tuhan memberkati dan menopang semua sehingga boleh menata pelayanan untuk tahun 2024 dan membawa pertumbuhan iman dan membawa damai sejahtera bagi kami semua. Juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami secara khusus dalam menghadapi pemilu presiden dan legislatif. Tuhan senantiasa memberkati segenap jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu ya Tuhan boleh memilih seturut dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan nurani yang diterangi oleh Roh Kudus. Dan dijauhkanlah kami dari segala halangan rintangan. Bahkan Tuhan akan memakai aparat keamanan TNI Polri di dalam mengamankan pemilu presiden dan legislatif. Malam ini juga ya Tuhan, kami berserah ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami tahu dan percaya Tuhan senantiasa menopang, menuntun kami. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami. Ampunilah segala dosa kami, terima kami yang datang bermohon. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini melalui program Sabda dan Doa. Tuhan memberkati kita.